di balik tantangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam, salam, salam. Baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sesuai janji saya masih mengkhotbahkan seri kedua daripada tema kita minggu yang lalu. Inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan. Saudara, ini adalah seri kedua, part kedua daripada tema kita yang minggu lalu. Inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan. Dan sore hari saudara akan kita kedatangan pembicara tamu, Bapak Pendeta, saya lupa namanya, orang Jawa ya, siapa? Bapak Pendeta. Oke, nanti sore baru saudara lihat satu kali saja. Sore hari kita ada pembicara tamu orang Jawa. Jadi saudara, inilah tanda kamu bakal jadi orang sukses di masa depan. Kita lanjut dari ayat yang ke-6. Kalau minggu yang lalu kita sampai ayat yang ke-5, sekarang kita lanjut ayat 6. Lagi ia berfirman, saudara, Keluaran pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat 17. Kalau minggu lalu ayat 1 sampai 5, minggu ini ayat 6 sampai ayat 17. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 19. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi aku berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi yang luar biasa ini. Saudara, tadi pagi saya buka liputan6.com, Saudara lihat bahwa Cynthia, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa di menurut liputan.com, liputan.com ini punyanya SCTV kalau tidak salah ya. Liputan6.com memberi kita 8 tanda orang bakal sukses di masa yang akan datang. Pertama dikatakan, Anda selalu mencari langkah terbaik menyelesaikan tugas. Maksudnya gini, setiap tugas yang dipercayakan Anda berusaha menyelesaikan dengan cara-cara apapun, ya tentu dengan cara-cara terbaik. Yang kedua, bahwa Anda punya tujuan hidup yang diinginkan, Anda punya target. Jadi kita tidak hanya hidup, orang bilang sekadar mengalir. Kalau mengalir itu mengikuti. Tapi orang yang sukses adalah orang yang punya target. Saudara-saudara, kira-kira 5 tahun dari sekarang apa yang jadi dengan saudara? Saudara harus punya target. Saudara harus punya tujuan. Saudara tidak bisa hidup hanya sekedar berjalan, mengalir dan sebagainya. Tapi saudara punya target. 10-20 tahun dari sekarang, dari masa muda saya sekarang, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil misalnya, saya sudah punya keluarga yang baik misalnya. Saudara harus punya target, sebab dengan target itu saudara akan berusaha untuk mencapainya. Yang ketiga, Anda menguasai kemampuan yang unik. Anda menguasai kemampuan unik. Maksudnya gini, katanya orang dengan kehidupan standar yang kita punya, setiap orang punya talenta, setiap orang punya karunia. Namun setiap orang punya keunikan di dalam kehidupan ini, khusus di dalam kemampuan saudara. Ada orang yang punya, tadi saya bilang atau sering saya bilang, ada orang punya kemampuan masak, ada orang punya kemampuan nyanyi, ada orang punya kemampuan main musik. Itu kemampuan unik yang tidak semua orang punya. Nah, saya percaya kalau saudara selidiki baik-baik, setiap orang punya keunikan. Orang ini punya tanda-tanda itu sukses. Yang keempat, saya cepat saja, Anda siap menerima kegagalan. Orang yang sukses, sekali lagi bukan orang yang tak pernah gagal.
Tapi sering orang bilang orang yang sukses selalu orang yang tidak menyerah atas kegagalan. Jadi saudara-saudara, orang yang sukses tidak selalu meratap kegagalannya, selalu melihat kegagalan sebagai pengalaman. Tapi kegagalan bukan menjadi hantu bagi dia. Ada banyak orang tidak bisa sukses karena dia selalu terfokus pada kegagalan yang disebut dengan trauma. Jadi orang yang trauma selalu berdasar pada apa? Kegagalan masa lalu. Tapi kita tidak, kita selalu melangkah ke depan. Oke, yang kelima, Anda berani ambil risiko. Saudara, hidup ini selalu ada risiko. Apapun, benar ataupun buruk, jahat atau baik, selalu ada risiko. Orang yang sukses adalah orang yang berani ambil risiko. Dan kita akan lihat bahwa salah satunya ada di dalam ciri Musa. Selalu ambil risiko. Orang yang berhasil ke depan adalah orang yang berani ambil resiko. Mereka-mereka yang sukses hari ini, entah pengusaha, entah pebisnis, adalah mereka yang pernah gagal. Salah satunya yang pernah gagal nanti kita lihat adalah orang-orang yang hari ini kita menggunakan teknologi mereka. Salah satu Facebook itu pada awalnya dia gagal, dia orang yang gagal juga, tapi dia jadi luar biasa. Sudah sampai ke berapa tadi? Yang keenam ya. Anda baik pada semua orang, katanya dengan relasi kita di mana-mana, maka sebenarnya Anda merupakan orang sukses. Jadi relasi kita bukan hanya dengan orang-orang susah, tapi juga dengan orang-orang di atas. Orang-orang bukan hanya orang-orang di atas, tapi orang-orang susah. Semua lini kehidupan, kalau saudara punya orang yang banyak, saudara punya orang-orang yang punya link-link dengan orang-orang itu, Anda punya kesempatan sukses katanya 2 kali lipat daripada orang-orang biasa. Yang ketujuh, Anda punya mindset. Mindset itu apa ya? Mindset, pola pandang atau pola pikir ya. Jadi Anda punya mindset yang benar atau selalu belajar. Mindset, punya pemikiran baru, selalu update pikiran Anda. Saudara tidak bisa terpatri dengan hari ini, selalu punya mindset baru. Contoh orang yang punya mindset baik adalah begini. Mereka tidak lihat persoalan itu menjadi persoalan, tapi selalu orang bilang persoalan itu hanya apa? Batu loncatan untuk sebuah kesuksesan. Jadi sekali lagi, orang lihat sampah dengan orang Kupang lihat sampah, dengan orang Jawa lihat sampah, selalu saya bilang berbeda. Kalau kita melihat sampah itu jorok, orang Jawa selalu melihat itu berkah. Kenapa? Karena mereka bisa mengubah barang-barang bekas. Akhirnya kita dulu masih ingat tas dari kulit sabun, kulit rinso dan sebagainya jadi tas. Dan ketika sudah jadi baru kita mau ikut, tapi terlambat. Selalu orang Jawa melihat sampah adalah berkah, dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak punya nilai dan harus dibuang. Nah, harus saudara punya mindset. Yang ke-8, Anda harus cinta diri sendiri. Saya istilahkan dalam bahasa saya sendiri adalah Anda harus bisa menerima diri Anda apa adanya. Belajar mencintai diri dan belajar menerima Anda apa adanya. Betul. Kita selalu mau jadi orang lain, betul? Saudara-saudara, kalau kita melihat jagat, rata-rata kehidupan kita selalu berpatokan pada orang lain. Nah, ini kegagalan kita. Kita lupa bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Tadi saya bilang, selalu kita punya keunikan, betul ya? Selalu kita punya keunikan, tapi kita selalu terpatri dengan orang lain. Rata-rata kalau saudara lihat, itu maaf ya, rata-rata gaya rambut Anda kalau saudara mau jujur tidak merupakan bawaan Anda. Saya si Sri ini, karena satu waktu saya sedang idola dengan salah satu artis, saya lupa namanya, sudah tua sekarang juga dia, saya lupa, Faris RM. Waktu dia nyanyi itu Cintaku di Barcelona, wow, dia punya rambut sisir. Mulai itu saya ikut dan tidak berubah. Tidak pernah orang lahir itu karena saudara selalu sisir rambut saudara pasti terpatri orang lain. Kenapa saudara bikin rambut segi? Karena selalu saudara lihat artis-artis rambutnya segi bagus. Saudara, kita selalu terpatri, padahal kita punya keunikan, betul tidak? Setiap orang. Nah, katanya di dalam saya tidak bisa baca. Menurut psikolog organisasi namanya Tasa Eury, kebanyakan orang tidak mengetahui dirinya sendiri. Ada survei mengatakan kita tidak tahu diri sendiri, makanya kita selalu menjiplak orang lain. Tapi itu bukan khotbah saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Alkitab dengan kalau liputan dan memberi kita contoh, bagaimana dengan kita yang adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Kita punya kriteria. Bagi saya, orang sukses di masa depan adalah orang yang pertama adalah satu, hidupnya selalu didasari oleh takut akan Tuhan. Saudara yang setuju katakan amin. Saudara, orang yang sukses, liputan 6 boleh bicara apapun dan saya setuju.
Tetapi mari kita lihat Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sukses di masa yang akan di depan adalah mereka yang selalu hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Siapapun Anda yang mengikuti live streaming ini, pesan saya jelas. Kalau saudara melihat masa depanmu, tidak ada cara lain kecuali takut akan Tuhan. Ayat yang ke-6, perhatikan. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah siapa? Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa, perhatikan baik-baik. Lalu Musa waktu lihat Allah, apa yang terjadi? Dia menutupi mukanya sebab apa? Sebab ia takut memandang Allah. Musa ketika memandang kemuliaan Allah atau memandang Allah itu sendiri, dia tutup wajah. Lalu dilanjutkan dengan kata ini jelas, ia memandang Allah atau ia takut memandang Allah sebab apa? Ia takut memandang Allah. Kalau saya kasih hilang kata memandang, maka tinggal satu, ia takut akan Allah. Saudara-saudara, Musa selalu mendasari hidupnya di dalam apa? Takut akan Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik, jadi sangat dengar baik-baik. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya mau kasih ingat saudara, takut akan Tuhan akan selalu membawa Anda pada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saya kasih contoh paling gampang orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan ini, saudara, orang yang takut akan Tuhan, kan Alkitab bilang di dalam Amsal, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang selalu menjauhi dosa. Takut akan Tuhan itu bukan ketika kita seperti kita takut sama papa kita, dengar. Takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut dengan orang di sekeliling. Saudara lihat tentara, polisi, itu orang takut menggunakan helm pada waktu ada polisi, betul ya? Tapi ketika tidak ada polisi, kenapa Anda tidak pakai helm? Tapi coba ada polisi di depan, saudara dari jauh 1 kilometer Anda sudah cepat-cepat menggunakan. Kenapa? Itu bukan takut. Takut akan Tuhan bukan begitu. Takut akan Tuhan gini, saudara selalu menjauhi dosa. Itu adalah takut Tuhan. Saudara setuju, katakan amin. Saudara, takut akan Tuhan selalu menjauhi dosa, selalu menyadari bahwa Tuhan ada di mana saja. Masih ingat minggu yang lalu ya, ketika dia langkah, selalu Tuhan berkata, stop, tanggalkan kasutmu sebab di mana engkau berdiri adalah kudus. Jadi orang takut Tuhan selalu menyadari bahwa dimanapun dia berjalan, selalu ada Tuhan yang melihat dia, selalu ada Tuhan yang melihat Anda, selalu ada Tuhan yang selalu memantau Anda. Saudara, itu orang takut Tuhan. Tapi mari kita lihat contoh yang paling baik tentang tokoh yang takut akan Tuhan. Kita buka di dalam Daniel. Di dalam Daniel, kitab Daniel. Ini Daniel pasal yang ke saya lupa pasalnya. Tapi di dalam ayat Daniel kalau tidak salah, ya kalau bukan 1, 2 pasti 3. Tapi Daniel, di dalam kitab Daniel ayat 17, mari kita lihat. Di dalam Daniel pasal yang pasal 1 atau pasal 2, saya lupa, tapi ayat 17 mengatakan begini. Pasal 1, sorry. Ini Daniel pasal 1. Jadi Daniel pasal 1 ini bercerita begini. Ada 4 orang anak-anak keturunan orang pejabat, orang-orang Israel, dibuang ke Babel. Waktu dibuang ke Babel ada 4 orang yang lahir dari keturunan orang para bangsawan, yaitu siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya Daniel punya nama istilah yang diberi nama, tapi saya menggunakan kata Daniel supaya lebih gampang ingat. Ada 4 orang. Jadi waktu 4 orang dibuang ke Babel, ini yang terjadi. Mereka harus makan standar daripada orang-orang Babel, yaitu apa? Makanan mereka harus sesuai standar. Jadi ada anggur, ada macam-macam, ada makan-makanan persembahan dewa, begitu. Nah, waktu dikasih makan, karena itu bukan hanya mendukung sebuah penyembahan kepada dewa, tapi makanan-makanan itu dipercaya mungkin oleh orang Babel. Makanan itu bisa memberi mereka otak yang cerdas dan pintar, kira-kira begitu, supaya Anda tidak buka banyak Alkitab. Nah, pada waktu diuji, 4 orang ini bilang begini kepada juru masak, tak usah kasih kami makan seperti yang diperintahkan aturan raja itu. Coba kasih keluar semua. Kami hanya mau makan 1 saja. Kami mau makan apa? Kalau saudara baca Daniel pasal 1, kami hanya mau makan apa? Sayuran saja. Selesai. Jadi kalau saudara baca itu intinya begini. Mereka menantang raja. Mereka tidak mau melakukan seperti perintah raja. Mereka punya ketetapan untuk menikmati makanan sendiri, karena mereka mempercayai Allah bisa memberkati mereka. Nah, ini tipe orang takut Tuhan. Nah, saya baca ayat 17. Setelah 10 hari diadakan percobaan, ternyata Alkitab bilang begini.
Kepada keempat orang muda itu siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan pengetahuan. Kepada keempat orang muda itu Allah, perhatikan, memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang apa? Berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, di dalam ayat sebelumnya, setelah 10 hari bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan siapa? Nebukadnezar. Nah, ini yang terjadi 19. Kita muncul ayat 19. Perhatikan baik-baik. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Kalau tadi saudara perhatikan, mereka hanya bercakap dengan siapa? Dengan pelayan yang memberi mereka makan. Saudara dengar baik-baik, ini menarik. Waktu mereka memilih takut akan Tuhan, mereka naik status dari hanya bicara-bicara dengan siapa? Pelayan. Sekarang ayat 9, raja bercakap-cakap dengan mereka. Ada sebuah level yang naik dari sebuah kehidupan. Ada standar kehidupan yang naik dengan sendirinya atas mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, hidup ini sebenarnya tidak bergantung dari apa yang Anda punya. Sebab mereka tidak punya. Makanan yang mereka punya apa? Sayur-sayuran. Tapi lihat, ketika mereka takut akan Tuhan, Alkitab bilang, mereka tidak bincang-bincang hanya dengan pelayan. Mereka bincang dengan raja. Saya baca lagi. Di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya setara dengan siapa? Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Saudara lihat yang kedua, maka bekerjalah mereka itu pada siapa? Raja. Bukan hanya omong-omong. Jadi kalau sekarang orang bilang begini, lobby, kalau mau cari kerja lobby kepala dinas, lobby, sebenarnya wow, aduh Tuhan tolong. Sebenarnya orang Kristen harus tahu bahwa waktu engkau hidup takut akan Tuhan, yang lobby raja itu Tuhan Allah sendiri. Wow, ini jarang-jarang kita bisa begini. Tapi saya pikir, saya tantang saudara orang muda, jangan lobby tentang kehidupan, biarkan Tuhan yang lobby dengan masa depan. Dia pembahasan sederhana begitu. Waktu engkau takut akan Tuhan, Tuhan yang lobby dengan orang-orang yang punya potensi, hanya punya kompeten untuk menghadirkan masa depan. Waktu engkau takut akan Tuhan, saudara lihat, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang mereka memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, mereka didapatinya apa? Bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Kalau bahasa saudara lagi, kalau begitu tidak ada alasan saudara miskin atau kaya, sebab berkat itu selalu datang dari Tuhan Allah. Tapi kepada siapa? Kepada mereka yang takut Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara hidup takut Tuhan, sebenarnya saudara tidak susah. Kalau bahasa saya sederhana, saudara tidak susah. Saudara lihat ini langkah-langkah atau step by step yang Tuhan kerjakan luar biasa. Dan dipati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara dengar baik penjelasan saya tentang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dengar, ini bahasa saya. Orang yang takut Tuhan selalu berani menantang raja-raja, tapi tidak akan menantang raja di atas segala raja. Ini bahasa saya, saudara dengar baik. Orang yang takut akan Tuhan selalu berani menantang raja-raja, tapi dia tidak berani menantang raja di atas segala raja. Saudara lihat ini. Nebukadnezar dia berani nantang, tapi Tuhan Allah dia sudah nantang. Dia tetap memilih ketetapan Tuhan lebih nomor 1 daripada sang raja. Dia lebih memilih takut raja di atas segala raja daripada. Saya tahu bahwa saudara yang bekerja sebagai pegawai negeri itu tidak gampang. Sisi lain Anda harus hidup bagi raja di atas segala raja. Sisi lain Anda berhadapan dengan raja-raja kecil, kepala dinas, kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. Tapi saudara-saudara diminta untuk hidup bijaksana. Saudara boleh hormati mereka, tapi saudara tidak boleh takuti mereka. Sebab dengan takut yang berlebihan kepada mereka, Anda tidak bisa seperti mereka. Mereka adalah orang yang apa? Takut dengan raja atau berani dengan raja, tapi mereka tidak berani dengan raja di atas segala raja. Dasar ibu saudara di situ dulu. Saudara tidak usah takut dengan pimpinan saudara. Yang paling saudara takuti adalah saudara takut Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati pimpinan saudara. Saudara tahu,
birokrasi orang tidak bisa ketemu langsung raja. Ya, bincang-bincang dengan raja tidak boleh. Mereka ada step by step. Kalau saudara pergi ke gubernur saja, saya belum ke gedung presiden, tapi kata orang, wow, penjagaannya berlapis-lapis, saudara harus masuk, minta izin, ini dan itu. Tapi saya pikir, waktu Daniel hidup takut akan Tuhan, seperti Tuhan memotong, memangkas jalan-jalan yang harusnya mereka lewati, langsung bertemu sang raja atau raja itu. Saya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saudara dengar ini, orang yang takut Tuhan selalu berani dengan raja, tapi dia tidak berani dengan raja di atas segala raja. Yang kedua, orang yang takut Tuhan selalu berpikir tentang kesenangan raja di atas segala raja daripada raja itu sendiri. Sekali lagi, orang yang, dengar baik-baik, orang yang takut akan Tuhan selalu dasar hidupnya dia selalu punya hati untuk menyenangkan Tuhan, raja di atas segala raja. Tadi saudara, sebenarnya dia bisa kasih senang Nebukadnezar dan dia dapat promosi, tapi selalu dia punya hati apa? 4 orang ini menyenangkan sang raja di atas segala raja. Orang-orang muda, belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Salah satu hidup takut akan Tuhan. Saya tidak sedang bicara siapapun. Saya tantang saudara yang belum menikah, anak-anak muda, menikahlah dalam kekudusan, dalam takut Tuhan. Menikahlah sebelum engkau jatuh dalam dosa. Menikahlah sebelum engkau jatuh dalam perzinahan. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati hidup. Tak usah takut saudara tidak dapat jodoh. Saya kasih tahu saudara mulai sekarang, Nazaret milikilah. Saudara yang sudah gagal, saya mau bilang saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tapi saya mau menyampaikan juga kepada saudara yang masih muda, hiduplah, jagalah kekudusan saudara. Ada amin. Selalu saya ingatkan saudara yang menikah dengan takut akan Tuhan, selalu ada masa depan bagi saudara. Yang berikut, saudara, orang yang takut Tuhan, dengan baik-baik, orang yang takut Tuhan, saya jelaskan di sini. Orang yang takut Tuhan tidak akan pernah ragu akan masa depannya. Orang yang takut Tuhan apa? Tidak akan ragu akan apa? Masa depannya. Saudara lihat ini. Siapa yang kasih mereka pekerjaan? Bekerjalah mereka itu pada raja. Siapa yang kasih? Mereka hanya orang buangan. Mereka hanyalah orang-orang yang dibuang dari Israel. Dan zaman itu orang-orang buangan tidak ada harganya. Mereka tidak layak dapat pekerjaan terbaik. Tapi Alkitab bilang mereka dapat bekerja justru yang terbaik. Ada amin. Saudara, saya berharap ini bukan hanya teori untuk Anda orang muda. Kalau saudara tidak percaya, mari kita tantang Tuhan 15 tahun dari sekarang. Kalau saudara hidup betul-betul ya takut akan Tuhan, saya mempercaya Anda bahwa berkat daripada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego turun atas hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, selalu ada masa depan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-19 sudah. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Mereka yang sukses di masa akan datang adalah mereka yang selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Mereka yang selalu hidup, bukan hanya tadi poin pertama adalah siapa yang punya masa depan. Di poin pertama, mereka yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka yang taat taat kepada Tuhan. Saudara, ayat 9 dan ayat 10 kita coba baca 9 dan 10. Sekarang saudara lihat ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dengar baik-baik. Waktu engkau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, dia bilang apa? Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Dengar. Waktu engkau hidup dalam ketaatan, dia bilang apa? Tuhan dengar tidak seruan orang Israel? Saudara menarik ya, saudara perhatikan baik-baik, jangan saudara aja baca. Saudara lihat ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Waktu Anda memilih taat, dengar baik-baik, suara Anda tuh bisik saja didengar di surga. Bisik saja didengar di surga. Alkitab bilang, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sampai-sampai bukan hanya dia dengar, dia tahu lengkap bahwa orang Israel sudah menderita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu Anda taat kepada Tuhan, kadang-kadang seperti tidak ada tidak ada kepedulian dari Tuhan. Waktu Anda mulai serius, Anda takut Tuhan, Anda taat Tuhan, kadang-kadang seperti hidup Anda tambah kacau. Maksudnya tambah kacau begini. Waktu Anda makin memilih untuk takut Tuhan dan taat Tuhan, kadang-kadang saudara mulai bertanya begini, Tuhan, kok itu sudah takut Tuhan, tapi hidup baik-baik, kayak gitu kan?
Tapi perhatikan, tidak. Alkitab bilang apa? Dalam pantauan Anda, hanya memang waktu Tuhan belum, tapi dia sudah pantau dan dia sudah dengar. Saudara, waktu engkau memilih untuk taat, keadaanmu mungkin terbalik dari keinginanmu, tapi perhatikan, Allah sudah lihat dan Allah sudah dengar. Kata amin. Saudara mengerti tidak ya? Saya sudah coba menjelaskan. Saudara ini, saya mau bilang, jadi sekarang pergilah. Kata pergilah itu dua kata kerja yang muncul, yaitu pergilah apa? Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ada dua kata kerja, yaitu pergilah dan mengutus. Saudara lihat itu, pergilah dan kamu diutus. Jadi dua ada kata kerja. Dan saya mau tanya saudara, apa kamu bisa pergi? Pergi. Dan sekali lagi, waktu Musa taat, sebenarnya tadi saya mau bilang, waktu Musa memilih taat, dimulai dari apa? Tuhan telah apa? Mendengar, dan Tuhan telah memperhatikan penderitaan. Suatu saudara menderita, tidak usah pikir tentang solusi dan jalan keluar. Waktu Anda dalam penderitaan, namun dalam penderitaan itu Anda memilih taat sama Tuhan, dengar baik-baik, Anda sedang ada dalam perhatian Tuhan. Semua penderitaan saudara ada dalam perhatian Tuhan. Tapi Anda harus taat. Bayangkan orang Israel belum pikir tentang bagaimana supaya mereka keluar dari Babel, gitu, atau dari Mesir, maksud saya, dari Mesir. Tapi Tuhan sudah pikir. Apalagi pada waktu Musa memilih itu taat, lalu dia pergi, dan kita tahu persis. Akhirnya orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari penderitaan, keluar dari pergumulan, keluar dari beban. Dari mana? Dari seorang yang taat bernama Musa. Waktu Anda memilih taat, dengan baik-baik, sebenarnya waktu Musa memilih taat, dia harus sadar bahwa di belakang dia ada siapa? Ada banyak orang Israel, dan dari hasil ketaatan dia, orang Israel keluar. Terjemahan begini, waktu engkau jadi bapa yang taat sama Tuhan, sebenarnya istri dan anak-anakmu ada di belakang untuk menerima berkat itu. Mengerti ya? Waktu orang Israel itu adanya satu saja, Musa yang taat, tapi dampaknya kepada semua yang ikut dia di belakang. Siapa ikut saudara di belakang? Kalau saudara bekerja, ada anak buahmu. Waktu engkau taat sama Tuhan, anak-anak buahmu di depan, istri, anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu ada ikut di belakang, tapi belajar untuk taat hari ini. Saya bicara hari-hari ini sedikit agak tegas untuk saudara. Kenapa? Karena saya mau supaya Nazaret dan orang-orang yang datang berbakti di tempat ini sekali kelak hidupmu diangkat dan dipermuliakan Tuhan. Saudara lihat, sekarang pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel. Sekali lagi tanda daripada orang yang taat, bukan hanya waktu Tuhan suruh dia taat, tapi saudara lihat ini. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Membawa umatku orang Israel keluar dari mana? Mesir. Tanda orang yang taat selalu membawa kehidupannya keluar dari Mesir. Halo? Tanda orang taat bukan hanya dia mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau, tapi tandanya adalah dia selalu bawa orang keluar dari Mesir. Jadi minta maaf, saya sudah berjanji untuk tahun-tahun mulai sekarang, saya tidak akan kompromi dengan saudara. Saya tidak akan kompromi dengan dosa. Saya akan menyentil dosa minimal seminggu. Saudara harus dengar. Kenapa? Saya bilang bahwa tujuan Tuhan Anda harus keluar dari Mesir. Ada amin. Anda tidak bisa tinggal lama di Mesir. Maaf, saudara pencuri tidak bisa Anda terus pencuri, karena Anda tidak akan dapat berkat apa. Anda masih ada di Mesir. Mesir itu kebudayaan lama, hidup lama. Anda harus bawa. Itulah bukti bahwa Anda taat. Kalau Anda masih memilih Mesir, maaf, jangan berharap Anda punya masa depan. Ada? Kalau Anda punya kebiasaan buruk, apalagi berhubungan dengan dosa, saya berharap tinggalkan. Anak muda dengar, dosa tidak pernah menghasilkan masa depan. Saudara tahu waktu Adam dan Hawa dikasih Taman Eden, itu sebenarnya masa depan mereka. Mereka tinggal santai-santai lalu ada makan. Tapi saudara, sejak mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Alkitab berkata semua kutuk datang. Mereka harus berusaha, maaf, sampai melahirkan pun dengan susah sekali. Kenapa? Karena dosa. Saya mau bilang sama saudara, saya tidak bilang bahwa orang hidup dalam benar, dalam kebenaran selalu tidak ada masalah. Tidak.
Tapi saya bilang tadi, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada berkat bagi saudara. Amin. Jadi saudara lihat ini, membawa orang Israel keluar. Jadi saya harus jujur bahwa sebagai pemimpin, saya juga mau diberkati, dan saya mau orang-orang di belakang saya diberkati. Salah satunya apa? Saya harus bawa orang keluar dari Mesir. Ada amin. Orang muda dengar baik, jangan tinggal di Mesir. Mesir hanya menghasilkan perbudakan. Mesir tidak menghasilkan apa-apa dari kehidupan. Sampai kau berani taat kepada Tuhan, keluar dari Mesir. Ada amin. Saya didatangi oleh seorang anggota Brimo beberapa hari yang lalu, dibawa oleh kakak Paul. Kakak Paul nulik sekitar jam 9 malam ada Brimo datang ke rumah saya. Dia datang, saya pikir aduh jangan sampai saya sebut salah apa lagi Brimo datang. Lalu dia di salon, oh ternyata dia mau bincang-bincang. Lalu saya tanya dia, saudara-saudara, ini kesaksian yang saya dapat. Kalau minggu lalu saya dapat Kapolsek 22 tahun, ini minggu saya dapat seorang Brimo. Dia bilang begini, Bapak, boleh saya bersaksi kepada Bapak? Saya bilang silakan. Sekali-sekali itu orang lain bersaksi untuk pendeta. Biasa pendeta bersaksi untuk orang lain bersaksi. Saya bilang, oke, saya mau dengar cerita Anda. Dia bilang ini menarik untuk saya. Jadi dia ini sebenarnya hidup belum takut Tuhan. Jadi waktu dia tes Brimo, dia masih suka mabuk, judi, main perempuan, dan sebagainya. Kasarnya begitulah. Karena dia cerita, jadi saya berani ngomong. Saya tidak menyebut namanya. Lalu singkat cerita, dia tes. Dia tes Brimo. Saudara tahu, satu langkah ke satu langkah, step by step dari semua tes, hampir dia tidak dites. Jadi setiap kali datang ukur kesehatan langsung, udah pulang. Tes kedua gitu. Setiap kali orang lihat dia pulang, dia bingung. Dia bilang padahal saya belum takut Tuhan, Bapak Pendeta. Sekarang dia melayani luar biasa. Sampai pada terakhir, saya lupa namanya, Pantohir ke apa saya istilah. Jadi dari Polri turun. Jadi mereka diminta 10 orang. Ini menurut ceritanya. Nah, ini yang terakhir ini cukup berat karena penentunya langsung dari Polri. Jadi mereka dijejer 10 orang. Setiap orang masuk 10 orang. Ya seperti biasa. Mereka yang sudah tes kasih tahu. Mereka lepas baju mereka. Permisi, tidak ada satupun yang menutup tubuh mereka. Lalu diperiksa. Dia orang ke-10. Periksa yang ke-1, maaf kata, bola balik sampai ke-9. Semua dibuat. Waktu sampai di dia, saya tahu dia yang Polri bilang, kau pulang. Jadi setiap kali dia pulang dia bertanya begini, berarti kalau mau pulang itu kan gagal. Tapi sudah tahu, setiap kali dia disuruh pulang, dia tanya lagi kepada yang tes, Bapak, pulang itu kan punya makna dua. Pulang itu memang disuruh pulang. Yang dua, pulang itu biasanya gagal. Dia bilang, kau ini percaya saja saya atau tidak? Dan selalu dia dilihat, ini kamu lihat, kamu lulus. Selalu lihat itu. Yang paling luar biasa adalah menurut dia cerita, waktu tes tulis, dia sadar, dia bilang, Pak Pendeta, saya sadar bahwa kemungkinan nilai saya di bawah 50, karena saya tahu, biasanya kalau kita habis ujian kan kita tahu banyak salahnya, walaupun kita belum tahu hasil. Tapi biasa kita keluar, kita bilang, aduh kayaknya kita banyak salah tadi waktu ujian. Betul ya? Waktu kita keluar dari ujian atau apapun. Dan dia menyadari bahwa di bawah 50% dia gagal. Tapi sudah tahu, waktu diumumkan dia 10 besar. Dia masuk urutan ke-7. Wow. Saya coba tanya dia, relasi aku Bapak. Saya hanya mau, pokoknya intinya selama dia, tes, walaupun dia kacau-kacau, tapi dia pilih untuk hari itu kalau bisa jaga hidup baik-baik. Saudara banyak, dia hanya hidup jaga beberapa menit. Kalau boleh saya bilang, Tuhan begitu sibuk urus dia. Apalagi saudara yang anak-anak muda yang sudah jaga dari sekarang. 10 tahun yang mendatang, Allah kerja dahsyat. Allah kerja habis-habisan untuk Anda. Allah kerja habis-habisan untuk dirimu. Kalau hanya untuk beberapa menit ke depan dia kerja habis-habisan. Apalagi Anda yang telah mempersiapkan diri memulai sekarang taat pada Tuhan. Amin. Orang yang taat pada orang Tuhan selalu juga taat dengan orang-orang di sekelilingnya. Ada Anda tidak bisa bilang saudara taat Tuhan, saudara tidak taat hamba Tuhan. Anda tidak bisa bilang Anda taat Tuhan, tapi Anda melawan orang tua Anda. Saudara tidak bisa bilang Anda taat Tuhan,
lalu Anda memberontak dari orang-orang senior, orang-orang yang lebih tua dari Anda, yang mengajarkan Anda kehidupan. Dan itu adalah bukti Anda takut Tuhan. Amin. Saudara, dua adalah, kalau ketika kita baca ayat ini, saudara, tadi, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini dari ayat tadi itu saudara lihat ini, saudara lihat ini, saudara lihat ini. Saya mendapati bahwa dari ayat di atas yang tadi, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Ada dua kata kerja tadi, pergilah dan mengutus. Itu untuk apa? Membawa keluar. Jadi saudara, hidup kita adalah selalu keluar dari Mesir. Tapi lanjut, saya mau saudara masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mereka yang akan melihat kesuksesan di masa akan datang, yang bakal jadi orang-orang yang diberkati dan sukses, adalah mereka yang hidup dalam mengandalkan Tuhan. Jadi pertama harus hidup apa? Takut Tuhan. Yang kedua harus taat kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Surah ayat 11-12 menarik. Ayat 11-12. Sudah lihat tadi. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Perhatikan. Musa sekalipun dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ya. Biasanya sejelek-jeleknya kita, kalau sudah dipilih, kita masih merasa orang kita terbaik, betul ya? Betul ya? Pegawai sejelek-jeleknya dia, tapi waktu dia bilang, bosnya bilang, kamu yang akan studi ke Jakarta, sekalipun mungkin secara manusia sudah tahu, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau sudah dipilih, jadi kita merasa bahwa kita orang khusus. Tapi Musa berbeda. Saya baca. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12 menarik. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara lihat, Musa tidak terlalu pede. Sekalipun Musa dipilih Tuhan, Musa tidak meyakini bahwa dirinya mampu. Dia bertanya, siapa saya Tuhan? Saya harus pergi. Lalu ayat 12 berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai kamu? Apa artinya? Musa tidak pernah berani pergi kalau Tuhan tidak menyertai. Musa selalu melihat bahwa kemampuannya lahir dari Allah. Sekali lagi, Musa tidak pernah melihat kemampuannya, sekalipun mungkin dia punya kemampuan. Lahir besar di mana? Di Mesir, dengan tata krama kerajaan, dengan ilmu-ilmu kerajaan, dengan ilmu-ilmu perang, mungkin ilmu kesehatan. Sebab Mesir pada zaman itu terkenal dengan dua ilmu, yaitu pertama ilmu perang, senjata-senjata perang itu sudah terkenal oleh Mesir. Yang kedua ilmu kesehatan, mumi. Yang buat mumi itu orang Mesir. Jadi segi kesehatan untuk membuat orang bisa bertahan, mayat bisa bertahan, itu orang kesehatannya Mesir. Saudara, dari sisi apapun pada waktu itu disebut Mesir adalah negara adik kuasa. Jadi mereka maju. Jadi saya percaya Musa hidup itu bukan otak kosong. Dia orang pintar, saya yakin itu. Dia punya ilmu yang luar biasa. Tapi waktu dia dipanggil oleh Allah, dia tidak pernah berdasar pada kemampuannya. Dia bilang, Tuhan, kalau saya pergi, masa saya? Lalu Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Kata menyertai ini sedang bicara tentang mengandalkan Tuhan. Anda punya kemampuan, puji Tuhan. Anda pintar, puji Tuhan. Anda punya ijazah, puji Tuhan. Anda punya kemampuan intelektual, puji Tuhan. Tapi dengar, tanpa mengandalkan Tuhan, semua sia-sia ada. Semua sia-sia ada. Saya pergi ke kampung istri saya di Kapal. Malam-malam saya cerita dengan ada satu keluarga kami yang buta huruf. Tapi dia dapat proyek. Buta huruf, tidak tahu baca. Tapi herannya saya tanya tentang uang, dia tahu semua. Itulah kelebihan orang buta huruf. Dia tidak tahu ABC, tapi taruh ini berapa? 100.000 dia tahu. Dia tahu. Nah, yang menarik adalah waktu proses proyek itu, mereka kerja. Kebetulan dia dengan bosnya ini dapat proyek. Jadi bosnya suka pakai dia karena dia tidak tahu baca, tapi gambar bangunan dia mengerti. Saudara tahu ukuran ini kali ini bagi berapa ini, nanti hasilnya digambar berapa, gedungnya sekian, dia tahu. Jadi waktu baca, orang bertengkar, yang insinyur bertengkar dengan dia bilang, Bapak,
Apa yang tahu terus saya? Dia begini. Karena tahu dia tidak tahu baca, tapi dia bilang, Pak Pendeta, saya bilang sama dia, kalau Bapak mau kerja, saya kasih 3. Saudara tahu insinyur panggil dia. Lalu jadi lupa gimana? Ini dia pembacaan begini Bapak, ini ukuran ini bahan pas. Saya pikir Tuhan luar biasa. Tahu. Tapi ketika Anda mengandalkan Tuhan, kadang-kadang saudara pintar boleh. Sekali lagi, saudara jadi orang bodoh, saya akan malu luar biasa. Tapi mau saya adalah gini, kalau akhirnya saudara sudah berusaha lalu kemampuan saudara sampai mentok sampai di situ. Selama Anda takut akan Tuhan, selama Anda andalkan Tuhan, Tuhan bisa kerja lebih jauh dari kemampuanmu hari ini. Maksudnya mengerti ya? Itu tidak berarti bahwa besok saudara tidak belajar, saudara belajar yang penting saya takut Tuhan. Masalahnya di raport harus tulis nilai Anda. Tidak ada nilai di situ tulis takut akan Tuhan. Yang adalah 1 sampai 10 atau A, B, C dan E. F. F itu fail, gagal. Jadi sudah tadi saya bilang apa? Nah, mari kita lihat ilustrasinya, tanda-tanda orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dari ayat ini ya. Pertama, tidak merasa mampu. Maksudnya gini, tidak merasa mampu bukan berarti Anda tidak punya kemampuan ya. Tapi selalu Anda sadar baru ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Itu yang harus ada. Dan Musa begitu. Musa bukan buat berarti dia tidak punya kemampuan. Terbukti dia menggembalakan kambing domba minggu yang lalu, dia sukses. Berarti dia tahu. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa dia segala-galanya tanpa Tuhan di dalam. Ada amin? Tidak merasa mampu. Yang kedua, ciri khas orang yang mengandalkan Tuhan, disertai atau dikatakan bahwa disertai Tuhan. Artinya gini, orang yang mengandalkan Tuhan selalu minta Tuhan di samping dia. Ada amin? Profesi pun apapun Anda, siapapun Anda, selalu minta Tuhan ada di sampingmu untuk menyertai saudara. Mau guru, mau pengusaha, mau pipro, mau anak siswa, mahasiswa, Anda harus selalu bilang Tuhan berdiri di samping saya. Sebab itulah yang membuat saudara mampu menjalani kehidupan ini. Apalagi kami para hamba Tuhan, selalu harus dia di samping. Nah, Parakletos, saudara tahu Parakletos, Roh Kudus disebut Parakletos. Parakletos itu dia yang berjalan di sisi sebelah kananmu. Ini tidak heran kalau orang bilang apa? Tangan kanan. Banyak kali kita jadi tangan kiri misalnya. Tangan kanan itu mengerti ya, orang kepercayaan. Waktu saudara hidup di dalam mengandalkan Tuhan, selalu minta Tuhan menyertai saudara. Bukan banyak Anda tidak punya persoalan, Anda punya persoalan. Tapi bayangkan kalau yang menyertai Anda adalah Tuhan, selalu ada solusi dan jalan keluar. Ada amin. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 11, ini menarik. Tetapi Musa berkata, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai kau? Inilah tanda bagimu. Lihat ini. Waktu Anda mengandalkan Tuhan, pertama kata yang Anda dapat adalah Anda disertai Tuhan. Daud jadi luar biasa karena Alkitab yang bilang dia selalu disertai Tuhan. Betul ya? Goliat jadi orang luar biasa karena dia selalu disertai Tuhan. Ada amin. Coba lihat, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Tanda orang yang mengandalkan Tuhan selalu punya tanda bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Saudara-saudara melihat, kalau Musa yang bawa keluar orang Israel dari Mesir, kira-kira berhasil tidak? Saya tanya saudara. Kalau Musa yang bawa keluar orang Israel keluar dari Mesir, kira-kira jadi tidak? Tidak jadi. Pertama, alasan kenapa? Musa ini kan buronannya Mesir. Betul tidak? Bagaimana dia mau kasih keluar? Dia baru akan ditangkap. Kenapa? Ini buronan yang sedang dikejar. Karena saudara masih ingat ya, sebelumnya dia bunuh siapa? Dia bunuh siapa? Orang Mesir. Waktu orang Israel lagi berkelahi dengan orang Mesir, dia bunuh. Lalu orang Israel cerita kepada Firaun, dan Firaun bilang, kejar dia, tangkap dia. Maka dia lari. Yang minggu lalu kita sudah baca, akhirnya dia tinggal dengan mertuanya namanya Yitro. Tapi sebelumnya saya mau bilang sama saudara, dia adalah buronan. Jadi kalau dia pun sampai, dia belum sempat kasih keluar orang Israel, sudah dipenjara, gagal total. Tapi dia selalu bilang dia mengandalkan Tuhan. Artinya gini, saudara, dia bisa sukses kasih keluar dari Mesir, orang Israel Mesir ke tanah Kanaan karena Tuhan. Saudara, hidup kita hanya bisa keluar dari masalah hidup kita. Jadi
Jadi kalau saya bilang Mesir itu bukan hanya bicara tentang dosa, masa lalu saudara, hidup yang lama. Tapi bagi saya, bukankah kita juga harus keluar dari Mesir-Mesir kita? Misalnya saya selalu bilang, minggu yang lalu saya bilang, orang tua kita boleh susah hari ini, tapi sesusah-susahnya orang tua kita hari ini, kita harus hidup lebih baik dari kesusahan orang tua kita hari ini. Itu saya sebut sebagai Mesir. Amin. Papa saya dulu jalan kaki, tapi hidup saya harus lebih baik dari papa saya. Saya tidak boleh jalan kaki, minimal saya naik motor. Itu kehidupan yang saya sebut sebagai perubahan dari Mesir ke Kanaan. Ada ya? Saudara, kalau hidupmu sama dengan papamu, maka saya pikir saudara sedang apa ya? Saya bilang, kasihan kalau saudara hidup hanya sama dengan papamu. Saudara harus meningkat di atas papa dan mamamu. Katakan amin. Saudara, papamu sukses hari ini, Anda harus jadi lebih baik. Kalau hidupmu di bawah mereka, ada yang salah dengan hidupmu. Ada yang salah dengan hidupmu. Saya harus punya masa depan yang lebih baik dari orang tua saya, orang-orang terdahulu saya. Saudara lihat ini, membawa engkau keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sekali lagi ada tanda kedua. Jadi tanda pertama, kalau saya boleh bilang, sukses, berhasil keluar dari Mesir ke Kanaan. Saudara punya kehidupan harus jadi lebih baik. Itu adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi yang paling menarik adalah, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Ciri khasnya orang itu, orang yang mengandalkan Tuhan, dengan baik-baik. Orang itu punya ciri khas yang berikut, yaitu satu, dia tahu diri. Kok apa maksudnya Pak Pendeta? Iya, waktu mereka keluar, Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Kesuksesan bukan tujuan akhir. Halo, kesuksesan dalam hidupmu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir di sini. Maka kamu akan beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, orang yang makin diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan waktu Anda diberkati dengan itu, bukan tujuan terakhir. Tujuan terakhir Anda dekat dengan Tuhan. Tujuan terakhir dari kesuksesanmu, Anda makin dekat sama Tuhan. Itu sebenarnya, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu tandanya. Jadi tanda orang mengandalkan Tuhan bukan hanya hidupnya dipulihkan, bukan hanya hidupnya dibaharui, bukan hanya hidupnya makin diberkati, tapi tandanya Anda makin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Ada apa? Kalau sampai di situ, Anda tidak beda dengan paman orang Bugis. Paman-paman kaya, mengerti ya? Kalau Anda hanya berhenti sampai Anda diangkat punya jabatan pangkat itu, Anda tidak bedanya dengan gubernur dan wali kota. Tapi membedakan Anda pada waktu Anda dapat itu, Anda sadar semua karena Tuhan, dan Anda memilih untuk melayani Dia, mencintai Dia, dan mengasihi Dia. Anda luar biasa. 4. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Orang yang sukses adalah orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, orang yang sukses adalah orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Cepat saja, ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku, siapa aku di sini? Tuhan. Perhatikan, aku itu besar. Lanjut, ini kakak. Lanjut saja. Sampai saya punya penjelasan kedua, tapi biarlah. Selalu di sini. Jadi aku telah berfirman, aku menuntut kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan. Perhatikan kata kesengsaraan. Aku akan menuntut kamu keluar dari apa? Kesengsaraan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti bahwa tidak sengsara, ada sengsara. Tapi dia bilang, akhirnya Tuhan akan kasih keluar dari kesengsaraan. Kalau itu bicara pergumulan beban hidup, Tuhan punya cara untuk mengeluarkan engkau, tapi harus mengandalkan Tuhan. Saudara ini, orang Het, orang Amori, orang Fenis, orang Hewi, dan orang Yebus ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Selalu Tuhan punya masa depan. Tadi saya bilang, susu madu ada di sana. Untuk siapa? Mereka yang mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat keterangan kedua yang saya mau jelaskan dengan cepat untuk ayat ini. Lanjut pada saudara ini, hidup dalam tuntunan Tuhan tidak gampang. Saudara, hidup dalam tuntunan Tuhan tidak gampang. Biasanya kata tuntun itu berarti orang yang tuntun yang harus kita ikuti di petunjuk arah, betul ya? Biasanya kita tidak suka karena kita punya tuntunan tersendiri, betul tidak? Tuhan itu kadang-kadang pun tuntunan tidak enak untuk kita. Bahkan selalu Tuhan bilang apa? Jalanmu bukan seperti apa?
langit dan bumi. Selalu tuntunan Tuhan itu tidak enak karena bertentangan dengan keinginan. Itu tidak enaknya tuntunan Tuhan. Ya, tuntunan Tuhan tidak enak. Saudara masih mau senang-senang dengan dosa, Tuhan bilang jangan, itu salah. Saudara bilang begini, kalau bisa Tuhan jangan ada masalah, ya ada berkat langsung. Itu tuntunan kita. Tapi tuntunan tidak. Dia bilang begini, tuntunan Tuhan lewat mana? Saya mau tanya saudara, tuntunan orang Israel lewat mana? Padang gurun. Siapa yang mau lewat padang gurun? Ada binatang buas, ada perampok, ada perompak di sana. Tuntunan Tuhan tidak enak. Tapi saya selalu bilang, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Orang Israel tidak dituntun lewat tanah subur, tapi lewat padang gurun. Kenapa di padang gurun? Karena selalu saya bilang, karena ada laut Tiberau, di mana Tuhan akhirnya buka itu laut Tiberau, terbelah, air naik, memagari mereka. Dari mana? Lewat tuntunan Tuhan, yaitu apa? Padang gurun. Saudara, ikut tuntunan Tuhan tidak enak, menyakitkan. Daging ini tidak senang. Tapi saya mau bilang sama saudara, ending dari kehidupan mereka yang selalu dalam tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Ending kehidupan selalu sesuatu yang terbaik dari surga turun ke sini. Amin. Nah, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara lanjut pada next slide selanjutnya. Nah, saudara lihat ini. Hidup ini dalam tuntunan Tuhan tidak gampang karena tuntunan Tuhan berbeda dengan mau kita. Kadang lewat lembah air mata, kadang lewat padang gurun, kadang lewat tantangan dan sebagainya. Namun lihat hasilnya ayat 12. Bukankah aku menyertai engkau dan indah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Maksudnya begini, intinya begini, tuntunan Tuhan menyakitkan, tuntunan Tuhan tidak enak, ya, tuntunan Tuhan tidak enak. Maaf, saya tadi pagi membaca salah satu orang punya status dan saya tahu itu isi hatinya. Itu seperti ini. Intinya begini. Saudara pernah dengar bahasa ini? Air gula dibalas dengan air apa? Air gula dibalas dengan air? Aduh, bahasa Indonesia sudah lupa sih. Air gula dibalas dengan air tuba. Ya, betul ya? Betul tidak? Oh, puji Tuhan, masih tahu. Air susu dibalas dengan berarti sudah mulai menyadari. Rupanya guru bahasa Indonesia tiba-tiba diingat. Yang diingat bukan guru bahasa Indonesia, rotannya yang diingat. Baik tua, itu guru bahasa Indonesia pernah hantam peleng sini, langsung buta huruf hilang, jatuh buta huruf. Nah, saudara berkati, ini bangsa yang gini. Saudara kadang-kadang tuntunan Tuhan, saudara mau, pikir saudara melayani mertua, saudara melayani ipar, saudara melayani orang-orang lalu, saudara berpikir, wow, saudara dapat pujian nanti dari ipar, dari mertua. Kadang-kadang tidak. Saya anggap itu tuntunan Tuhan. Tapi sekali lagi, waktu engkau ada dalam tuntunan Tuhan, Anda tidak bikin hutang dengan mertua, Anda tidak bikin hutang dengan ipar, engkau sedang bikin hutang janji dengan Tuhan Allah. Waktu orang ini ada dalam tuntunan Tuhan, saudara lihat dia bawa keluar. Kemana? Kanaan. Ada apa di Kanaan? Ada susu dan madu. Selalu saya bilang ada berkat di balik tuntunan Tuhan. Tuntunan tidak enak, saudara. Amin. Ada amin. Tuntunan Tuhan tidak selamanya enak. Puji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuntut pilih 5 roti dan 2 ikan, betul ya? Tapi ada waktu Tuhan bilang, ayo berangkat, nyebrang. Lalu di tengah jalan kata para murid, Guru, perahu kami hampir membinasakan kami, apakah engkau tidur saja? Jadi gitu. Sudah ada waktu Tuhan tuntun lewat gelombang besar. Saudara ke Rote saja, karena Rote itu sama, kapalnya sama. Tapi ada waktu saudara pergi tenang-tenang, bisa foto, buku afu. Tapi berikut saudara bilang, bukan buku afu, dapat buku. Maksudnya dapat buku dari gelombang. Tempat yang sama, tujuan yang sama, di jalan yang sama. Tapi ada waktu di mana tenang. Anda bisa bersukacita, tapi ada waktu dia tuntun seperti gelombang. Ada amin. Tapi ujungnya kan tetap sampai di Rote. Waktu lihat nona-nona Rote cantik-cantik, sudah bilang, weh kita lupa mabuk. Ya masih muda-muda pas turun begini, nona-nona Rote muncul, dia bilang, kita lupa mabuk, Pak. Kayak mabuk hilang. Kenapa?
Wih, ternyata mana roti gapi. Saudara turun, saudara lihat selendangnya, gula lempengnya, gula airnya, saudara bilang, wah, gula bawa ini tidak harganya juga kita bawa. Tapi waktu pergi ini tidak enak. Sampai-sampai mau angkat kepala saja tidak enak. Saya sudah lihat orang kalau mabuk kapal paling ngeri. Saya hello mertua tidak bisa. Nah, coba saudara-saudara kalau mabuk auto, mabuk kapal paling tidak bisa. Saya ini dulu mabuk auto. Kalau sudah mabuk itu angkat tangan tidak bisa. Istri saya dan saya waktu menikah awal kami tidak biasa jalan-jalan. Saya tidak biasa jalan-jalan. Saya di istri naik auto, baru nikah malah duduk di atas bis, baru duduk. Kadang-kadang bukan baru duduk, baru ini auto bis. Ludah sudah kumpul dalam sini. Nah, kalau Anda ketawa berarti Anda mabuk gitu. Sudah begitu duduk, sudah duduk. Mesin pun bunyi, solar naik di hidung, saudara tahu. Keringat mulai berjatuhan. Bukan hanya karena panas, mabuk sudah kesetuju. Kalau saudara lihat kalau orang di sini tidak keringat, saudara keringat, ciri khas orang mabuk. Yang ketiga ciri khasnya adalah saudara hanya diam. Orang cerita hebat Anda diam. Bukan karena Anda pendiam, Anda mabuk. Yang terakhir, saudara tahu orang mabuk itu, lihat saja di samping bisnya ada bekas perjalanan, ada muntahan-muntahan sih. Saudara, waktu di tengah jalan saya bilang sama istri saya, kedua berhenti. Suara saya ini besar, tapi hari ini hanya Tuhan yang dapat memberi saya kekuatan. Saya bisik istri saya, istri saya, kita kan mau ulang sesuatu karena itu yang tadi mau kasih keluar susunya mati. Sudah dobel lagi, ini susah. Saya bilang, mabok. Istri bilang, minum. Saya kalau mabok tidak bisa minum karena pasti langsung keluar. Apalagi kalau gitu makan telur awi, cium itu telur langsung dia lompat keluar. Saudara saya tenang, saya bilang turun sudah. Istri saya bilang, Papa masih jauh. Bayangkan itu baru naik yang mau soal itu ada gambar botol itu. Bayangkan kalau kita jalan sampai kapan? Itu mabuk bukan 2 kali, 4 kali itu. Tapi saya bilang, Mama turun, ini beta senang. Jadi sudah begitu anak saya mengadakan pelepasan. Karena saya masih bayi, istri saya bilang, Bapak tunggu ganti dia punya popok. Saya bilang, Tuhan, kenapa penderitaan begitu luar biasa? Saudara tahu bau dari auto saja sudah luar biasa, apalagi dari perusahaan di sebelah. Hari itu saya tak berdaya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya tiba dan saya tidur hanya 2 hari selama di mertua. Saya tidur luar biasa, tidak bikin apa-apa, bangun hanya makan. 2 hari di kamar mandi itu masih rasa. Saya sudah pulang 1 minggu, kadang-kadang mandi seperti masih kepala musik. Tuhan tolong kita. Maksud saya ada kembali pada firman Allah tadi apa? Selalu apa? Yang terakhir tadi, selalu orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan tidak enak. Itu saya bilang. Kadang-kadang pergi soe enak, tapi bagi saya pergumulan. Tapi herannya kalau sampai di kapal, apalagi kalau ipar harus guling babi. Iya, biar mabok, saudara lihat tuh babi mau menggila, dia pungkulin digunting, aduh, biar saja. Kayaknya mabok itu sementara saya lupakan. Tapi tadi saya bilang, harga yang harus dibayar itu tidak ada. Anak-anak saya ini dong kalau mau ikut kita ke kapan jalan, tapi di jalan harus antimo 3. Perjalanan tidak enak. Tapi kalau sudah lihat waktu nasib bubuk pemandangan, saudara tahu mereka foto lupa dengan antimo. Perjalanan tidak enak. Untuk meraih sesuatu yang baik di sana tidak enak. Saya lihat ada mama-mama mabok. Tapi kalau pipih itu jago luar biasa. Walaupun sampai di atas itu minyak angin. Minyak angin terus. Tapi turun dari auto itu mabok gila. Karena pemandangan luar biasa. Oh itu status itu tidak ada kata mabuk lagi. Semua adalah status-status hebat. Nah itulah hidup kita. Menuju satu yang hebat selalu ada tantangan di sana. Amin. Yang terakhir, saya minta saudara sebentar, kali 2 jam kita berhenti. Yang 5,
memiliki mental baja adalah cara terbaik. Saya minta setan saudara. Memiliki mental baja. Sebentar, kita belum baca, kita sudah hafal, kakak. Memiliki mental baja alias tidak mudah menyerah. 19:20, sudah lihat ayat terakhir 19:20. Sudah lihat ini 19:20. Tetapi aku tahu, sudah lihat ini. Aku tahu bahwa Raja Mesir, halo, apa ini katakan? Nah inilah jemaah. Kalau jemaah itu kalau awal saya bilang, apa yang terjadi? Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir itu awal. Tapi kalau dong semua supaya pendeta berhenti, apa ini? Oh dia. Saya tahu Anda sudah jenuh di situ. Saya tahu. Sudah mengatakan, Pak Pendeta berapa lama saya mau berhenti? Tapi tolong baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan seterusnya dan seterusnya. Tak usah baca. Di situ sudah ada. Bahasa begini. Waktu Tuhan suruh Musa keluar, kasih keluar orang Israel dari Mesir, harusnya pergi. Raja Mesir bilang, silakan, pintu terbuka, sekarang juga pergi. Tapi Alkitab bilang apa? Tapi aku tahu Raja Mesir tidak akan membiarkan. Saudara bayangkan, saudara dapat nubuatan, ada hamba Tuhan berkata, saudara-saudara, kamu akan jadi lurah. Tapi sebelumnya itu masyarakat akan pukul 100 kali. Kira-kira saudara mau jadi lurah biasa Bapak? Jadi RTI bayar, jadi lurah dan pokok. Kira-kira nubuatnya begini, maksud ini. Sekarang kamu disuruh kasih keluar Mesir, tapi dong bilang begini. Tapi raja akan bilang tidak. Ini kan tidak masuk di akal, mengerti tidak? Harus karena Alkitab juga begini. Hati raja-raja ada di tangan. Kok ini sekarang Tuhan yang suruh? Tapi aku harus dapat tantangan, yaitu raja bilang tidak. Dalam hidup kita, untuk meraih sukses tidak gampang. Selalu ada tantangan di depan saudara. Tapi lihat, Musa tidak takut. Kenapa Musa tidak takut? Tadi saya bilang, dasarnya dia sudah belajar mengandalkan Tuhan. Tapi ayat 20 menjadi dasarnya. Tetapi aku, Tuhan, akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengah. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati. Saudara-saudara, pada waktu mereka jalan di padang gurun, mereka kehausan seperti saya. Mereka mulai ambil air dan minum. Dan pada waktu itu mereka rupanya belum puas minum, dan akhirnya mereka minum. Saudara, akhirnya sudah tahu bahwa Mesir bermurah hati. Ada beberapa kata, tapi aku akan mengajukan tangan. Satu, yang kedua, ada perbuatan ajaib, betul ya. Ketiga, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Saudara lihat ini. Sekalipun ada tantangan, Musa tidak menyerah. Musa bilang, oke, saya maju. Kenapa? Karena Anda harus meyakini tantangan memang ada untuk orang-orang sukses, tapi selalu ada tangan Tuhan yang mengangkat tangan untuk menolong saudara menghadapi tantangan tersebut. Jadi dia tantangan ingat, oh Tuhan ada bersamaku. Amin. Setiap tantangan jangan bilang mati. Ini setiap tantangan asalnya kita mati lebih baik. Mati lebih baik apa? Makan si Ibrahim selalu bilang, saya bisa hidup 1000 tahun lagi, saya suka. Waktu makan kangkung, super mie setiap hari, bisa berkata lebih baik saya mati. Hidup terlalu susah. Tapi heran waktu dia ke Grand Mutiara, dia itu lihat makan, dia bilang, Tuhan, rasanya jangan ambil saya pulang dulu. Nah, hidup kita tidak selalu mulus. Hidup kita selalu ada tantangan. Katakan nama. Nah, saudara-saudara, orang yang memiliki mental baja punya pemikiran begini. Karena hidup selalu ada masalah dan tantangan dan juga serta halangan. Saudara, orang yang tadi saya bilang apa? Orang yang memiliki mental baja harus menyadari bahwa hidup ini terdiri dari selalu ada masalah, selalu ada apa? Tantangan, serta selalu ada halangan. Sudah lihat nih. Musa akhirnya jadi orang hebat, tapi dia punya tantangan, yaitu Raja Mesir. Kalau hanya ketemu RT Mesir tidak apa-apa. Masalahnya Raja Mesir, pengambil keputusan, tapi Tuhan izinkan. Yang kedua, orang yang apa? Tadi saya bilang orang yang memiliki mental baja selalu memiliki yang kedua. Sesuatu kalau mau jadi baik selalu ada. Saudara lihat itu orang bikin batu, dulu batu apa leh? Aki.
Saudara pakai di sini mengkilat bagus. Saya pilih batu satu dari alor, saya kasih ke saudara. Lu bikin dia mengkilat, betul mengkilat. Pasang sini enak. Tapi Anda tahu yang kerja itu dia pakai gurinda. Jadi kalau dia gurinda tidak mengkilat itu batu, dia pun kuku yang mengkilat. Ya, ujung-ujung terburuk adalah dia pun jari hilang. Cuek, 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 debu masuk. Tapi jadi batu yang luar biasa. Selalu orang tidak lihat tantangan. Saya ini paling takut lihat orang gurinda. Kemarin Pak di gurinda, saya ngeri. Kenapa? Karena ya pangkat ipar lah. Dia menggunakan gurinda, potong wajah. Nah, sekarang otaknya sedikit terganggu. Kemarin Andika potong bantu-bantu Bapak Den, terlepas potong bagiannya. Tidak enak, saudara. Tapi untuk apa mereka gurinda? Karena ada pekerjaan mulia, ada sesuatu yang mereka ingin kerjakan, sesuatu terjadi. Saudara, hidup ini saya bilang tidak boleh menyerah. Hidup ada risiko. Ada aman. Siapa yang bilang hidup ini tidak ada risiko? Risiko. Saya minum aqua, saya seumur hidup. Saudara pernah minum aqua terluka? Saudara pernah minum aqua terluka? Saya pengalaman. Saya tidak sebut aqua ya, air mineral. Tapi dipersalahkan oleh hukum. Biasa kalau kita buka botol, itu kan buka saja kok. Pernah Anda buka botol terluka tangan Anda? Saya baru pertama kali minum kapan hari, saya putar gini darah netes. Ternyata itu cetakan tutup botolnya tidak bagus. Jadi di ujungnya ada tajam sekali seperti pisau. Jadi waktu saya putar melukai saya. Putar tutup botol saja berisiko. Hanya untuk minum berisiko. Anda angkat air panas untuk bikin kopi berisiko. Betul tidak? Saudara tahu angkat air panas itu berisiko sekali. Makanya saya paling ngeri kalau orang angkat air panas, karena saya belum pernah alami dan jangan pernah alami. Sekalipun Tuhan beri itu tantangan, jangan pernah alami. Karena saya pernah menyaksikan, saya pun kakak Maida. Dulu di dapur besar itu beliau taruh, kami punya seperti orang bilang balai darah. Baru taruh, itu tumpah satu, itu tumpah utuh-utuh di beliau. Beliau berteriak menangis, kering. Taruh daun pisang, taruh kulit pisang. Saudara pernah tidur dari daun pisang, kulit pisang? Saya baru lihat orang terbakar. Jadi kalau saudara mau tidur dari daun kulit pisang, coba-coba mandi air panas. Maksud saya begini, untuk menghasilkan kopi itu tidak gampang, resikonya tinggi. Mama-mama itu masak juga resiko tidak? Resiko. Mama itu kalau dia bukan potong dia pun jari, ya. Kalau bukan matanya selalu meneteskan air mata. Bukan karena beban hidup. Satu dia baru kupas bawang saja dia menangis. Makanya kalau mama ada mama saja tanya, mama kenapa menangis? Serahkan hidup pada Tuhan. Mama bilang, beta sudah ada barang, beta kupas bawang ini menangis mesti barang saja. Hidup ini selalu ada risiko. Kupas bawang saja ada risiko. Amin. Tapi saya mau tanya saudara, waktu saudara makan ada risiko tidak? Ada risiko makan tidak? Pernah saudara gigit lidah? Heran, daging itu besar gini sudah masih gigit lidah. Seolah berkata tidak cukup, kayaknya lidah saya ditambah lagi karena bumbu di mulut belum habis. Maksud saya adalah selalu risiko, makan saja risiko. Ganti baju risiko tidak? Saya tanya saudara, ganti baju risiko tidak? Apa resikonya? Resikonya apa? Resikonya orang ngomong. Atas bunga-bunga, bawa bunga-bunga sama ke taman garden saja. Selalu ada risiko. Saudara anggap ini paling bagus, sudah ganti 5 kali. Keluar dia bilang, mama tua itu hidup tahun berapa ya? Antara atas dan bawah tidak cocok. Saudara sih bisa bilang, iya, karena di dunia pemerintahan atasan dan bawahan juga tidak cocok. Maka baju saya pun tidak cocok, aman-aman. Tapi maksud saya adalah selalu ada resiko. Ada. Bedak Anda resiko. Resiko. Pakai telur tipis, matahari di Kupang mau deka Oktober mencairkan semua. Pakai telur tebal, bilang sahabat hantu hewan. Selalu ada
resiko, tapi orang yang punya resiko, mengambil resiko selalu. Sudah lihat orang-orang terkenal hari ini bikin TikTok, orang lain maaf kata maki ancol, tiba-tiba dong ada di SCTV. Ya, coba lihat orang-orang yang terkenal, sampai orang bilang apa video model begini bisa bikin dia sampai di SCTV, SCTI dan sebagainya. Saudara kan baru diomong orang, kita baru diomong orang saja langsung. Apa pakaian model ini? Sudah langsung pergi ganti. Pas keluar rumah masih sama saja. Saudara mau ganti dikaca beberapa kali. Intinya begini, saudara, saya tahu saudara sudah selesai, sudah jenuh, tapi mau saya adalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong, memberkati saudara. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Oke, kita bangkit berdiri.